untuk ayo oke maju kita pindah kuadran nih gitu ibaratnya. Kalau tidak ada perhitungan itu semua, wah kayaknya nggak bakalan pindah sih. Kalau saya ya, saya orangnya uh, takut terhadap resiko gitu. Dulunya Mbak Furi kan pekerja korporat ya. Nah, Iya betul. kira-kira apa nih perbedaan kerja korporat dan juga berbisnis dan lebih nyaman yang mana? Kalau bicara nyaman, bagi saya lebih nyaman kerja korporat karena kepastiannya itu lebih besar gitu. Kita datang kantor pagi sampai sore gitu ya, sudah mendapatkan upah yang pasti tiap bulan kayak gitu. Saya bukannya berbicara ini tidak ada tantangan loh ya gitu. Pasti ada tantangan juga kita bekerja di korporat juga gitu. Bukan tidak ada stres, pasti ada juga gitu ya. Tapi kalau bisnis sendiri itu faktor ketidakpastiannya itu begitu besar gitu. Jadi kita mau ambil keputusan yang bagaimana, kita juga tidak tahu 100% nanti hasilnya akan seperti apa, tapi kita sudah harus mengambil keputusan dan mengkalkulasi resiko seminim mungkin yang bisa kita lihat. Terkadang kita tidak bisa lihat semua, seperti contohnya pandemi ini ya. Wah itu jungkir balik lah semua lah, bisnis juga jungkir balik gitu kan. Yeah. Jadi hal-hal yang seperti itu nih, aduh gimana gitu ya, ketidakpastian faktor X gitu, stress level itu jauh lebih besar gitu. Dan juga kalau buat saya pribadi, bisnis ini sudah seperti amanah juga ya. Kalau waktu di korporat sepertinya saya pusing, tapi pusing buat diri saya sendiri. Oh, udah gimana ya saya supaya kinerja kerja saya bisa lebih bagus, saya bisa dapat promosi segala apa gitu. Tapi kalau sekarang gitu di bisnis, saya bukan yang ngurusin saya sendiri aja gitu. Ini saya bertanggung jawab sama semua staff yang ada dan keluarganya mereka, dan saya rindu supaya keluarga dari anggota keluarga semua staff di Kata Oma ini memiliki masa depan yang bagus gitu loh. Jadi harus mulai dari mana gitu loh, periuknya di sini nih. Ayo gitu, gimana kita bergerak sama supaya kita benar-benar memiliki masa depan yang baik lah ya bersama-sama gitu di Kata Oma, melalui bisnis Kata Oma, melalui bekerja di Kata Oma. Begitu sih Mbak bedanya. Oke. Nah, saat ingin pindah dari dunia korporat ke bisnis, itu apa aja sih yang harus dipersiapkan? Oke. Kalau saya dulu yang pasti saya jajaki dulu visibility dari bisnis tersebut ya. Maksudnya potensi bisnis ini seperti apa sih gitu. Saya orangnya sangat kalkulatif gitu dan tidak berani ambil resiko, bukan orang yang nekat-nekat banget di mana. Jadi sebelum saya pindah, saya sudah lihat-lihat, saya sudah cek-cek ombak dulu nih, kira-kira di lautan sana kayak apa nih gitu. Jadi yang saya lakukan, saya waktu itu mulai berbisnis kan service, jadi life coach service. Waktu itu saya dapatkan dulu klien, dan gak cuma satu, beberapa klien gitu yang sudah retainer, artinya sudah tetap ya, klien tetap gitu, beberapa. Nah saya mulai dari situ, saya ikuti networking event gitu supaya ketemu pebisnis lain, ketemu potensi klien yang lain gitu. Terus saya punya safety net gitu ya untuk finansial. Jadi saya kalkulasikan waktu itu untuk 6 bulan pertama itu saya sudah harus punya tabungan yang bisa mencukupi kebutuhan saya tiap bulan tanpa ada pemasukan sama sekali. Jaga-jaga aja amit-amit kalau misalnya bisnisnya tidak langsung mendapatkan penghasilan, namanya kita bisnis kan jauh lebih tidak pasti ya. Nah itu safety net itu saya harus ada selama 6 bulan gitu. Terus saya pastikan juga saya sudah bebas pinjaman, cicilan, apapun bentuknya itu saya lunasi semua pada saat itu. Nah kalau di korporat kan sebelumnya tadi saya bilang kita pasti ya sudah ada bulanan berapa, lalu berapa persen kecicilan udah aman. Nah bisnis sendiri kan, ya kalau pas dapatnya segitu, kalau enggak, ya kalau lebih, alhamdulillah kalau lebih, kalau kurang, ayo siapa yang mau nombok gitu. Jadi semuanya itu saya perhitungkan. Dan yang pasti ketika saya menghitung itu semua, saya lebih tenang, jadi mental saya pun juga lebih siap untuk ayo oke maju kita pindah kuadran nih gitu ibaratnya. Kalau tidak ada perhitungan itu semua, wah kayaknya nggak bakalan pindah sih. Kalau saya ya, saya orangnya takut terhadap resiko gitu.
Oke, berarti harus dipersiapkan dulu, dilunasi dulu, cicilan-cicilannya baru siap untuk Kalau saya pindah ya, ke kan ada dunia orang bisnis yang ya. nggak perlu gitu ya. Setiap orang beda ya. Tapi kan kalau kalau saya, ya saya seperti itu baru saya bisa tenang pindah. Karena kan di dunia bisnis kan fluktuatif gitu ya, Mbak Fudi. Banget. Iya, iya banget. Oke, apa ada perbedaan nih dari segi mindset, visi, misi setelah pindah ke dunia bisnis? Pasti tadi yang seperti saya bilang ya untuk mindset. Kalau kalau misalnya sebelumnya mindsetnya adalah kita bisa kita berencana nih ya. Saya masih ingat misalnya tiap tahun sudah dibikin annual plan gitu ya, kita harus dalam setahun kita mau ada program apa aja, program kerja kita apa, dan setiap bulannya itu aja yang kita urusin, bagaimana bisa kita aplikasikan supaya sesuai dengan rencana gitu ya. Dan kalau misalnya ini meleset gitu pada saat itu, saya kan berpikir wah ini saya salah nih gitu kan. Salah ambil keputusan nih, ini gimana gitu. Kayaknya langsung pada saat itu uh, merupakan sebuah kesalahan yang tidak bisa diambil hikmahnya gitu ibaratnya ya. Tapi ketika saya pindah ke bisnis sekarang gitu, saya tahu external factor ini begitu beragam ya, begitu banyak. Contohnya misalnya kayak pandemi. Kalau saya bilang, wah ini kan tidak kita rencanakan, mau ada pandemi, mau ada COVID, nggak bisa begini caranya dong. Kalau kita tidak manuver, kalau kita tidak pivot gitu ya, kita tidak akan bisa survive, bahkan boro-boro mau tunggu gitu, survive aja nggak bisa gitu. Tapi bagaimana kita melihat sebuah perubahan, kemudian kita menyikapi hal tersebut, diambil faedahnya aja, diambil positifnya gimana gitu. Kalau misalnya ada salah sekalipun, kita harus kalau paling nggak saya bilang sama tim harus jeli, ayo salahnya di mana. Jadi lain kali kita nggak bikin kesalahan sama gitu. Lain kali kita langsung perbaiki sehingga kita lebih baik gitu. Karena memang kalau dengan banyaknya ketidakpastian seperti ini pasti nggak langsung 100% jitu ya gitu. Kita harus lihat-lihat dulu gitu. Misalnya kita bilang, oh ini kayaknya udah mulai rame nih, yuk kita event misalnya gitu kan. Mulai deh kita adain basar gitu. Ternyata kita lihat, oh orang-orang ternyata masih belum pada keluar juga pada saat itu ya misalnya. Nah terus mau gimana nih? Nah jadi kan kita harus mikir lagi, oh orang-orang ternyata belum keluar, kalau gitu kita harus ganti strategi. Misalnya kita harus tingkatkan online, kalau gitu kita perbanyak delivery order misalnya kayak gitu. Jadi benar-benar pivot ya. Kalau saya dulu di korporasi ya sudah, kalau nggak work then salah, dan nggak langsung cepet gimana perbaiki dan coba lagi gitu. Itu sih yang saya bedanya ya, kayak fixed mindset sama growth mindset gitu loh.